Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang luar biasa. Sebuah momen ajaib yang, percaya atau enggak, punya kekuatan buat mengubah hidup kita bahkan sebelum matahari nongol. Yuk, kita gali bareng-bareng rahasianya. Coba deh, renungin sebentar. Dalam sehari kan ada 24 jam ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada satu momen yang rasanya tuh beda banget? Hening, sakral, kayak ada kekuatan gede yang tersembunyi di dalamnya. Penasaran kan? Nah, kita bakal cari tahu jawabannya sekarang juga. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal fajar, kita harus paham dulu nih kekuatan dari sholat. Ini bukan cuma ritual biasa loh. Anggap aja ini semacam teknologi spiritual canggih yang kita punya. Yang paling keren dari sholat itu sebetulnya asal katanya. Sholat itu dari kata silah, yang artinya apa? Koneksi yang kuat. Jadi, setiap kali kita sholat, kita itu lagi latihan buat ngejaga koneksi langsung kita sama Yang Maha Kuasa. Ini nih yang jadi pegangan kita pas hidup lagi nggak karuan. Terus, gimana koneksi ini bisa ngelindungin kita? Gini, sholat yang benar itu kayak perisai super canggih. Ada 2 lapis. Lapisan pertama itu buat nahan fahsya, ya, semua hal buruk yang datang dari nafsu. Lapisan kedua, nahan munkar. Semua hal yang kita sendiri tahu di hati kecil kita itu salah. Benar-benar sistem pertahanan yang komplit. Hasil akhirnya apa? Ketenangan. Jiwa yang nyambung itu pasti tenang. Dan ini nyambung banget loh sama sains. Aktivitas kayak sholat atau meditasi itu terbukti bisa nurunin hormon stres, bikin kita lebih fokus. Nah, dari jiwa yang adem inilah lahir pikiran-pikiran cemerlang, ide-ide keren, pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang, dari semua waktu sholat, kita bakal fokus ke satu waktu yang paling misterius, paling kuat. Waktu fajar, momen hening tepat sebelum matahari terbit. Ada rahasia gede apa sih di dalamnya? Ayat ini nih, kuncinya. Coba perhatiin kata kuncinya, disaksikan, masyhuda dalam bahasa Arab. Pertanyaannya langsung muncul, disaksikan oleh siapa? Siapa sih tamu spesial yang datang di waktu fajar ini? Jawabannya adalah para malaikat. Ternyata waktu subuh itu salah satu dari 2 momen pergantian shiftnya para malaikat. Jadi malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemuan buat serah terima tugas. Coba deh bayangin, malaikat yang udah jagain kita semalaman, ketemu sama malaikat yang bakal jagain kita seharian. 2 tim ini kumpul di waktu fajar, dan mereka ngelaporin apa ke Allah? Mereka ngelaporin keadaan kita saat itu juga. Jadi kalau pas mereka lagi kumpul, itu kita lagi sholat, ya itulah laporan yang mereka bawa. Keren banget kan? Nah, karena ada saksi-saksi agung ini, pastinya ada berkah yang luar biasa juga dong. Sekarang kita akan bongkar satu persatu 5 anugerah super dahsyat yang dijanjikan buat kita, para pemburu fajar. Yang pertama, tentu aja, keberkahan. Ada doa khusus dari Nabi, "Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya." Dan ini ternyata nyambung banget sama sains loh. Waktu fajar, itu udara lagi kaya-kayanya sama ozon atau O3 yang bikin sistem pernapasan kita segar. Di saat yang sama, tubuh kita ngeluarin hormon kortisol, semacam alarm alami yang bikin kita melek dan penuh energi. Jadi ini kombinasi sempurna antara berkah spiritual dan dorongan dari tubuh kita. Makanya, pagi hari bisa jadi super produktif. Yang kedua, perlindungan total. Ini semacam jaminan langsung. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, seharian penuh dia ada dalam penjagaan Allah. Coba bayangin, kita jalanin hari dengan pede karena kita dilindungi sama kekuatan paling besar di seluruh jagat raya. Ketiga, ini nih, investasi jangka panjang. Setiap langkah kita di kegelapan subuh menuju masjid, itu bakal dibayar lunas dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat, hari di mana semua orang bakal panik nyari-nyari cahaya. Keempat, ini yang paling spesial, sebuah undangan eksklusif. Di sepertiga malam terakhir sampai fajar, Allah sendiri yang ngasih penawaran langsung. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku kasih. Ini bukan cuma doa biasa, ini sesi curhat langsung sama Sang Pencipta. Dan inilah puncaknya. Hadiah utamanya, anugerah terbesar dari semua anugerah. Menjaga sholat subuh dan asar itu ternyata jadi tiket emas kita buat dapetin kenikmatan paling tinggi di surga nanti, yaitu kesempatan melihat Allah secara langsung. Sebuah hadiah yang bikin hadiah-hadiah lain jadi nggak ada apa-apanya. Oke, kita udah tahu semua keajaibannya. Keren banget, tapi sekarang muncul pertanyaan paling penting. Gimana caranya? Gimana caranya ngelawan gravitasi kasur yang pagi-pagi rasanya 10 kali lipat lebih kuat? Nah, jawabannya ada di rahasia spiritual berikut ini.
Jadi gini ceritanya. Pas kita tidur, katanya setan itu ngikat 3 simpul di leher belakang kita. Dan setiap simpul itu ngebisikin hal yang sama. Udah tidur lagi aja, malam masih panjang kok. Nah, inilah dia biang kerok spiritual kenapa kita suka malas-malasan tiap pagi. Jadi, sebetulnya setiap pagi itu adalah pertarungan. Waktu kita bangun dan ingat sama Tuhan, peletak, satu ikatan lepas. Waktu kita ambil wudhu, peletak, ikatan kedua lepas. Dan pas kita sholat, ikatan terakhir pun lepas. Hasilnya, kita mulai hari dengan semangat baru, jiwa yang positif. Tapi kalau kita milih buat tidur lagi, ya 3 ikatan itu bakal nempel seharian. Bikin kita lemas, bete, dan gak produktif. Pilihannya ada di kita, mau lepasin atau biarin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Yuk, kita bikin rencana aksinya. Gimana caranya kita manfaatin 1 jam emas sebelum subuh buat jadi fondasi kesuksesan kita? Ini langkah-langkah yang bisa langsung Anda coba nanti malam. Cuma ada 4 langkah simpel, tapi dampaknya wow, luar biasa. 1. Sholat malam, 2 rakaat aja cukup. 2. Baca Al-Quran, beberapa ayat aja. 3. Angkat tangan, curhatin semua masalah Anda lewat doa. Dan 4. Tutup dengan istighfar, minta ampun biar hati jadi plong. Intinya tuh begini, apapun masalah yang lagi Anda hadapin sekarang soal uang, kesehatan, hubungan, kerjaan, apapun itu, Allah udah nyediain 1 slot waktu premium buat kita. Waktu di mana kita bisa datang dan presentasi masalah kita langsung ke Dia. Kapan slot waktu itu? Ya 1 jam sebelum subuh. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan 1 pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau 1 jam yang kita pikir itu pengorbanan waktu tidur, sebetulnya bukan pengorbanan sama sekali, tapi justru investasi paling pinter yang bisa kita lakuin buat menjamin kesuksesan dan ketenangan di 23 jam sisanya. Coba deh dipikirin lagi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.